Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Iin. Siang Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Pak Wahyu ya, walaupun tadi sempat sinyalnya agak hilang putus. Alhamdulillah bisa lancar lagi. Alhamdulillah. Karena kita di kepulauan, karena banyak kendala, terutama sinyal di musim penghujan ini. Untuk pertemuan kali ini, mungkin apa rencana pertemuan kita kali ini, Bu Iin? Bisa disampaikan? Oke Pak Wahyu, rencananya saya kayak mengadakan apa? Ngajak Pak Wahyu ketemu ini ya. Pengen sharing tentang apa? Siswa permasalahan saya di sekolah, yaitu tentang ada salah satu siswa yang dia itu hiperaktif dan nggak mau ada di kelas, seperti itu Pak Wahyu. Oke. Oke, berarti nanti pertemuan kita ini akan membahas tentang siswa yang hiperaktif dan tidak mau berada di dalam kelas. Ini. Ya, Apa tujuan dari pertemuan ini, Bu? tujuannya Tujuannya? saya pengennya ya setelah sharing sama Pak Wahyu ini saya apa ya mendapat ide atau apa nanti supaya saya tuh bisa ngajak anak-anak yang hiperaktif ini supaya mau bersama-sama atau apa bermain bersama-sama, belajar dan bermain bersama-sama di dalam kelas dengan teman-teman yang lain gitu Pak. Supaya pengennya tuh anak ini tuh sosialisasinya itu dengan temannya itu bagus lah seperti itu. Ah, Gitu. dengan tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu anak tersebut bisa bergaul dengan teman yang lain, bisa berteman dengan lain seperti seperti anak pada umumnya. Nah, Ya, apa kekuatan ibu? Kekuatan ibu dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. oke. Saya yang menjadi kekuatan saya ya Pak ya di sini tuh saya melihat kalau saya itu berharap lah, harapan saya itu seperti itu. Saya pasti bisa mengajak anak ini supaya mau berbaur dengan temannya, terus supaya dia itu bergaulnya itu dengan temannya baik, terus supaya anak ini tuh juga mau bekerja sama dengan temannya di sekolah supaya anak ini tuh nggak main sendirian terus, bermain di luar sendirian terus seperti itu Pak. Oke, jadi itu merupakan kekuatan yang ada pada diri Ibu Iin sehingga bisa mencapai tujuan yang akan dibicarakan pada pertemuan kali ini. Nah, Iya Pak. sebelum itu, adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi untuk meraih tujuan ini, Bu? Hambatan-hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan ini dalam permasalahan anak tersebut yang hiperaktif dan juga tidak mau pembelajaran di dalam kelas. Gitu. Oke Pak. Awalnya saya tuh terkendala karena anak ini tuh sering nggak masuk juga Pak. Kendalanya itu pertama. Terus yang kedua, kendala saya itu saat mengajak berkomunikasi dengan orang tuanya. Tuh, kendala saya di situ, Pak. Kenapa anak ini kok sering nggak masuk? Terus ketika saya mau minta mau ngajak bicara dengan orang tuanya pun terkadang agak susah gitu, Pak. Ya, berarti kendalanya ada 3 di sini. Kalau saya catat sini, Bu. Yang pertama itu anak tersebut sering tidak masuk. Yang kedua kurang kolaborasi dengan wali murid. Dan yang ketiga cara menyampaikan pembelajarannya karena anak ibu itu tersebut sangat hiperaktif kan gitu ya Bu ya, karena kesulitannya di Iya, situ. Pak. Nah, sekarang dengan keadaan seperti itu, nah solusi yang seperti apa yang akan Ibu laksanakan dalam kondisi anak tersebut dengan hambatan-hambatan yang ada seperti itu, solusinya seperti apa? Solusinya Jadi Pak, yang serencana akan saya di ah solusi saya
yang saya lakukan ya Pak ya, solusi yang akan saya lakukan itu pertama ya Pak ya, saya ketika kalau menunggu anak ini masuk kan nggak mungkin. Nanti bisa anak ini nggak masuk juga. Nanti solusi yang saya terapkan itu saya akan mendatangi anak ini ke rumahnya seperti itu. Terus mengajak ngobrol lah, bukan sebagai guru. Mungkin kita bisa ngobrol santai, tanya apa dulu yang dia sukai dulu, atau kebetulan anak itu sedang main apa, mungkin saya bisa tanyakan itu ke anak tersebut gitu, Pak. Kan kalau di rumahnya otomatis kan saya akan bertemu juga dengan orang tuanya, seperti itu, Pak. Berarti solusi saya pertama ya saya akan mendatangi rumahnya, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, solusi yang cukup bagus, saya rasa karena, pertama yaitu solusi dengan kendala-kendala yang ada, yaitu, kunjungan rumah. Kalau istilah saya, pakai di sini adalah menggunakan Ya, kunjungan rumah. Sebab kunjungan rumah itu, mungkin sangat efektif untuk, mengetahui yang pertama itu karakteristik anaknya seperti apa, sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah bisa dipakai di sekolah, sehingga anak tersebut ya, bisa, ketika mau bermain, mau belajar, jadi kegiatan-kegiatan yang dialami di rumah bisa dibawa, di sekolah. Begitu ya, sekolah. Bu, ya? Ya, seperti itu, Pak. Iya, Pak. Solusinya Nah, mungkin seperti itu. terus, ketika solusinya sudah ada, nah sekarang rencananya Ibu. Nah, rencananya Ibu dalam mencapai tujuan untuk, anak tersebut yang hiperaktif itu bisa, melakukan pembelajaran di dalam kelas dan tidak di luar saja, apa rencananya Ibu? Monggo, Bu. Rencana saya yang pertama itu setelah saya mengetahui apa yang anak ini sukai, mungkin saya akan pertama-tama saya akan mengajak anak ini untuk bermain apa yang dia sukai dulu seperti itu Pak. Tapi dengan menyelipkan kegiatan belajar di situ. Berarti dengan kata lain saya akan membuat kegiatan pembelajaran yang inovasi atau apa ya, itu bahasanya ya, inovatif kok, Inovatif inovatif. ya. Heeh, inovatif seperti itu, Pak. Dengan kegiatan permainan-permainan yang mengarah juga ke kegiatan pembelajaran, dan juga itu bisa apa ya, supaya anak dengan kegiatan-kegiatan yang menonjol anak itu bisa bergerak seperti itu, Pak. Itu rencana saya yang kedua, yang pertama. Terus untuk rencana yang kedua, supaya anak ini mau bekerja sama dengan temannya, itu saya akan membuat suatu kegiatan kelompok di mana anak ini akan bekerja sama dengan salah satu dari temannya juga, tapi yang dia sukai juga. Karena kalau nggak yang dia sukai nanti takutnya ada masalah lain seperti itu. Makanya Makanya nanti akan saya suruh anak ini untuk memilih siapa yang akan kamu ajak di kelompokmu, seperti itu, Pak. Oke, Dua, kalau sudah berhasil, mungkin saya akan buat rencana lagi yang agak apa, yang agak oke, memaksimalkan lagi, seperti itu, Pak. oke, Pak ya.
Ya, semoga sesuai dengan harapan saya juga. Saya menargetkan selama paling lama itu 2 minggu, anak itu sudah bisa apa, sudah bisa mengikuti kegiatan yang saya harapkan seperti itu, Pak. Anak ini sudah mau apa, sudah mau belajar di dalam kelas dan juga apa, sosial emosional juga itu sudah baik gitu, sudah mau bekerja sama dengan temannya, seperti itu. Mungkin rencana saya paling cepat 2 mingguan lah, Pak. Target yang saya apa ya, yang saya yang saya patok supaya tujuan saya itu bisa terlaksana, bisa tercapai, seperti itu, Pak. Oke, berarti dalam waktu 2 minggu rencana Ibu ini akan dilaksanakan dan semoga nanti ketika pelaksanaannya bisa membuahkan atau menghasilkan tujuan yang sudah direncanakan pada pertemuan ini. Selanjutnya Iya, Pak. Ibu, tentang rencana aksi. Nah, sekarang ketika ada dua minggu ini dan komitmennya sekarang bagaimana? Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan dilakukan? Seperti apa komitmennya? Komitmen saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya bagaimana caranya anak ini supaya bisa berubah, seperti itu, Pak. Maksudnya bisa berubahnya itu maksudnya dari yang anak ini nggak jarang masuk, bisa aktif masuk. Terus dari yang nggak suka menyendiri, dia suka berteman, seperti itu, Pak. Kok saya akan Kak, konsisten dalam saya akan sekonsisten untuk melakukan pendekatan ke anak ini, seperti itu, Pak. Oke, komitmen Ibu adalah konsisten menjalankan rencana ini sehingga anak itu bisa berubah meskipun tidak 100% berubah, tapi anak itu bisa bertahap berubah dan mudah-mudahan nanti bisa sepenuhnya begitu ya Bu ya, bisa sepenuhnya berubah. Iya, Nah, bisa kalau kita ambil rentang angka dari 1 sampai 10, berapa rentang angka yang ingin dicapai pada 2 minggu ini? Rentang angkanya. kalau Tentang angka keberhasilan dalam 2 minggu ini. kalau rentang waktu kalau dianukan sebagai angka ya, Pak, ya. Saya pengennya itu ada di angka 6. Paling syukur 7 lah, seperti itu, Pak. Makanya kita kan butuh proses karena ini kan anak usia dini yang butuh prosesnya itu mungkin kita butuh proses yang sangat lama untuk melakukan pembiasaan itu dan supaya anak ini tuh pun bisa berubah sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu, Pak. Oke, cukup bagus dengan rencana aksi Ibu rencananya sehingga rentang waktunya sudah dipatenkan 2 minggu dan angka yang ingin dicapai adalah 6 sampai 7. Mudah-mudahan berhasil nanti ya, Bu. Nah, Insya Allah, Pak. ketika Semoga aja, Pak. ketika komitmen Ibu yang berusaha untuk melakukan perubahan terhadap anak atau kebiasaan anak tersebut. Nah, sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Oke, Pak. Yang dapat membantu saya itu kalau di sekolah tentunya rekan-rekan guru di sekolah, terus pastinya juga kepala sekolah. Dan untuk di rumah saya butuh kerjasama dari orang tua juga, seperti itu, supaya sama-sama kegiatan di sekolah dan di rumah itu pembiasaannya sama, seperti itu, Pak. Jadi ada 3 yang bisa menjaga komitmen Ibu dalam melaksanakan perubahan dari anak tersebut yang hiperaktif, yang tidak mau bergaul dengan teman, dan juga lebih suka bermain di luar daripada di dalam, yaitu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu tentu kepala sekolah, karena tanpa dukungan kepala Pastinya sekolah itu, Pak. apalah daya kita. Terus yang kedua itu adalah rekan sejawat.
Jelas Bu, Iya, rekan sejawat. Artinya tidak mungkin kita akan melakukan perubahan sendiri. Nah, itu Pak, itu Bu ya. Yang iya, iya. ketiga, adanya kolaborasi dengan wali murid. Ini sudah cukup bagus dan tadi sudah ada rencana Ibu itu kunjungan rumah. Artinya nanti kolaborasi wali murid dengan sekolah atau dengan guru ini diharapkan cukup berjalan dengan baik. Gitu ya Bu ya. Iya, iya, Nah, seperti itu, Pak. Nah, sekarang pertanyaan sekarang yaitu bagaimana dengan tindak lanjut dengan sesi coaching ini? Artinya nanti ketika habis coaching ini tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini? Oke, Apa, Bu? Pak. Setelah kucing hari ini apa ya, saya pengen melakukan pertemuan lagi, kucing lagi dengan sampean supaya saya dapat apa ya, dapat sharing lagi ke sampean supaya saya dapat ide-ide baru dan solusi baru setelah saya melaksanakan kegiatan yang saya rencanakan tadi, seperti itu, Pak. Supaya saya bisa sharing berhasil apa enggak, terus supaya saya bisa melakukan tindak lanjut lagi apa yang harus saya lakukan, butuh perbaikan di situ. Seperti itu, Pak. Tindak lanjut saya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Kalau saya tarik kesimpulan dari pertemuan kita ini tadi, yang pertama itu tujuan pertemuan kita ini yaitu mencari solusi apa permasalahan dari Ibu, yaitu permasalahan pembelajaran anak hiperaktif lebih suka belajar di luar daripada di dalam. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua, rencana Ibu. Nah, rencana Ibu itu dengan kendala seperti itu, yaitu rencananya mengajak anak tersebut bermain, belajar sambil bermain, sehingga anak tersebut itu fokusnya ke bermain, tapi anak tersebut dapat juga pembelajarannya. Artinya menggunakan yang inovatif. Yang kedua, Iya, yaitu membuat kegiatan kelompok sehingga anak tersebut mau berbaur dengan teman sekolahnya, teman kelasnya. Tapi dengan catatan anak tersebut disuruh memilih kepada teman yang disukai. Sehingga dalam pertemuan atau dalam kerja kelompok anak tersebut tidak minder dan bisa iya. melakukan kerja kelompok. Nah, dengan solusi rencana dan kendala atau gangguan yang Ibu alami, hambatan yang Ibu alami, yaitu solusinya pertama, hambatannya dulu. Hambatan tersebut yaitu sering tidak masuk sekolah, terus kurang kolaborasi dengan wali murid. Nah, solusinya Ibu sudah ada solusi tadi, yaitu mendatangi ke rumahnya atau kunjungan rumah, terus di rumahnya mempelajari kebiasaan-kebiasaan anak tersebut. Dan yang terakhir, kapan rentang waktu? Ternyata Ibu sudah mematok rentang waktunya, yaitu selama 2 minggu harus bisa menjadi bisa berubah. Perubahan lah Ada setidaknya. perubahan. Dan Ada tentang perubahan. skala angka yang diharapkan Ibu dari 1 sampai 10, 6 sampai ke 7 itu sudah maksimal. Nah, ini coaching pada pertemuan kali ini dan tindak lanjutnya sudah ada dari. Jadi kalau saya tarik kesimpulan dari pertemuan ini kita sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Yang pertama itu tujuannya dalam pertemuan ini sudah dijelaskan. Yang kedua identifikasi masalah, Ibu sudah memaparkan. Yang ketiga itu rencananya sudah dipaparkan juga dan tanggung jawabnya siapa saja dan terkait dengan tindak lanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Semoga nanti dengan hasil coaching ini dan tindak lanjut Ibu bisa melaksanakan atau bisa melakukan perubahan yang hambatan yang Ibu alami. Mungkin Iya, ini Pak. saja ya coaching pada pertemuan kali ini. Mungkin ada Oke, Pak. lagi yang ingin disampaikan. Pak, mungkin nanti aja ke saat kucing kembali aja, Pak, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Wahyu.